Oke, selamat pagi semuanya untuk eh, hari ini. Tanpa basa-basi, kita mau belajar tentang hidrolisis garam. Ya, jadi hidrolisis garam ini adalah materi lanjutan masih menggunakan sistem asam basa kayak yang sebelumnya. Jadi kita perlu ingat-ingat lagi soal apa namanya materi tentang asam basa, materi tentang perhitungan pH, materi tentang ada asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah. Jadi hidrolisis garam ini adalah lanjutan dari materi asam basa. Nah, istilahnya masih ada di universe-nya si asam basa gitu. Jadi apapun yang kita omongin masih nyambung ya sama yang tadi. Oke, jadi di hidrolisis garam ini sebenarnya sih ini hanya satu bagian kecil. Nanti setelah ini ada larutan penyangga. Oke, kita langsung aja. Nah, materi ini diawali dengan pertanyaan, kalau misalnya kita mencampurkan asam dan basa, nanti jadinya kayak apa? Gitu. Kita sebelumnya udah belajar asam itu apa, terus basa itu apa, eh, terus kemudian ada yang lemah, ada yang kuat, segala macam. Nah, sekarang kita akan coba bayangin lagi, kalau ada asam sama basa, kita campurkan, maka apa yang terjadi? Kan gitu kan? Akan seperti apa? Nah, secara umum, gitu ya, artinya ini berlaku buat semuanya. Kalau kita mencampurkan asam sama basa, itu nanti akan menghasilkan air dan garam. Jadi selalu menghasilkan air dan garam, gitu. Jadi apa namanya? Apapun kamu pakai asamnya ataupun basanya apa aja, pasti hasilnya selalu garam dan air. Itu udah jadi istilahnya itu pattern atau pola yang umumnya. Nah, kita ambil contoh aja ya. Di sini ada beberapa. Ini ada 4 persamaan reaksi. Ini namanya persamaan reaksi. Dan ini adalah reaksi antara asam dan basa. Nah, hasilnya adalah garam dan air. Oke, kita akan coba bedah dikit. Sebentar. Oke, jadi kita akan coba bahas satu-satu ya. Tadi itu gimana maksudnya? Oke, di sini udah ada apa namanya? Yang tadi contoh asam basa garam. Oke, kita taruh paling atas dulu. Kita copy. Nah, ini ada satu apa namanya? Kita akan coba bahas ini apaan. Oke, jadi yang pertama adalah HCl plus NaOH jadinya NaCl plus H2O. Nah, kalau misalnya kita ingat-ingat lagi teorinya, yang pertama ini adalah asam, gitu ya. Ini adalah asam. Saya lambangin A aja ya. Dan HCl, kalau kalian ingat hafalannya, ini adalah asam kuat. Nah, NaOH, itu kalau kalian ingat, ini adalah basa kuat. Oke, yang mana yang garam? Garam itu yang ini, yang apa namanya? Yang NaCl. Ini adalah garam. Nah, sedangkan yang ini adalah air ya. Pokoknya kalian tahu lah ya, kalau air yang mana kan pasti sisanya itu adalah garam. Nah, gimana cara membentuk garam? Ini yang paling penting. Jadi nanti apa namanya? Kita harus tahu cara bagaimana mereaksikan asam dan basa supaya bisa berubah menjadi garam. Nah, kita copy dulu si asam dan basanya. Pertama kita tulis HCl, gitu ya. Terus kemudian kita tambahin juga NaOH. Nah, caranya seperti ini. Yang sudah di label asam, maka dia ini pasti selalu mengeluarkan H+. Asam itu kan pasti ngeluarin H+, ya. Sedangkan yang sudah di label basa, maka dia itu pasti mengeluarkan OH-. Gitu. Jadi awal mulanya adalah kita harus tahu dulu dia itu jenisnya asam atau basa. Nah, setelah kita udah tahu, maka
kita tinggal tulis sisanya. Nah, caranya begini. Ini kan yang selain H, jadi HCl itu kan ada H dan Cl. Nah, H-nya itu maksudnya jadi H+. Berarti sisanya itu adalah si Cl. Nah, terus kemudian di bagian sini, ini kan OH ya. NaOH itu berarti OH-nya itu OH- maksudnya. Nah, terus kemudian sisanya itu adalah si Na. Nah, oke. Kalau sudah, maka kita hitung muatan. Jadi kayak lebih ke apa biar dia apa sih namanya? Biar dia netral. Caranya gimana? Oke, perhatikan di sini ada plus, gitu kan ya. Di situ ada plus, berarti kan nilainya adalah plus 1. Nah, supaya jadi 0, maka angka plus 1 itu harus ditambah berapa? Simpelnya kita nyari angka, plus 1 itu tambah berapa ya biar 0 ya? Gitu. Nah, akhirnya ketemulah angkanya adalah minus 1. Sama halnya dengan di sini. Ini adalah minus 1. Maka supaya dia jadi 0, maka nilainya harus ditambahin sama plus 1. Nah, jadilah seperti ini. H plus dan Cl min, terus kemudian Na plus sama OH min. Oke, ini sudah jadi sebuah apa namanya? Kita pecah jadi ion gitu istilahnya. Nah, terus selanjutnya apa? Kita gabungin si H plus sama si NaOH. Jadi H plus itu nanti akan ketemu sama NaOH selalu. Nah, jadinya apa? Jadinya adalah air. Oke. Nah, jadi si H plus dan OH min ini kan bergabung. Hasilnya apa? Hasilnya adalah air. Gitu. Jadi kayak ibaratnya ini di apa sih namanya? Ya digabung atau gini aja nulisnya ya. Nah, nah ini oke. Jadi ini dapat satu. Jadi H plus sama OH min itu selalu jadi air. Nah, yang berikutnya kalau misalnya kita apa sih namanya? Kalau misalnya kita mau eh, yang sisanya yaitu si siapa ini namanya? Si Na plus sama Cl min itu kita gabungin juga. Oke. Ini kita bedain warnanya. Ini ke sini aja deh. Ini juga ke sini. Oke. Yang ditulis duluan siapa? Yang positif. Jadi yang positif yang ditulis duluan. Tetap hijau aja. Jadi Na plus ditambah Cl min itu nanti jadinya adalah NaCl. Oke, nanti ini kalau cara menjumlahkan plus minus ini nanti ada triknya gitu. Tapi sementara kita yang penting bisa misahin dulu. Jadi pertama itu yang paling penting itu adalah memisahkan yang mana yang apa namanya ion positif, mana yang ion negatif, dan kemudian saling tukeran. Awalnya kan H plus itu sama Cl min, sekarang ya udah H plus sama OH min, jadi kayak tukeran. Oke, mudah-mudahan ngerti. Kalau emang masih bingung bisa diulang aja video ini. Oke, jadi itu yang pertama. Nah, sekarang kita coba mau yang kedua, yaitu si H2SO4 sama KOH. Oke, H2SO4 sama KOH itu akan jadi seperti apa ya? Yang kedua, kita akan tulis dulu H2SO4, terus kemudian ditambah 2 KOH. Oke, jadi K2SO4. Saatnya jam ketiga dimulai. Oke, jadi itu tadi ada iklan ya. Lupa, lupa di itu. Oke. Oh, ini sebentar. Saya benerin dulu. Nah, begini. Oke. Jadi biar lebih kelihatan. Oke. Nah, terus ini kan tinggal kita ini ya, tambahin ya sama H2O.
Kebetulan ini sudah ada koefisiennya, jadi kita tinggal ngikutin aja. Nah, caranya begini. Sama kayak yang tadi atas, kita harus coba pecah gitu ya, pecah. Caranya gimana? Ingat-ingat, di antara H2SO4 sama KOH itu kan mana yang asam. Dan berdasarkan apa yang kita pelajari, maka yang asam adalah si H2SO4 alias disebut dengan asam sulfat. Oke. Nah, ini sama nih. Kita pecah. Nah, karena asam sulfat itu udah pasti asam, maka kita akan coba pecah bahwa dia memiliki H+. Selalu asam itu pasti punya H+. Sedangkan basa, KOH, pasti punya yang namanya OH-. Nah, sekarang kita akan memahami, oh iya, BTW sebelum memahami angka, kita pecah lagi. Ini, itu kan sisanya adalah si SO4. Pak, ini SO aja atau nanti SO4? Nah, ini pentingnya perlu ingat-ingat lagi beberapa poliatom negatif yang udah satu paket gitu. Ada SO4, ada CO3 gitu-gitu. Pokoknya yang berakhiran O dan ada angkanya itu biasanya sih itu satu paket. Jadi ada oksigen, terus kemudian berakhiran ada angkanya itu biasanya apa itu namanya? Satu paket. Oke. Ini adalah satu paket SO4. Nah, bagian KOH yang enggak tertulis adalah sika. Nah, di bagian ini lebih kompleks karena dia ada angka-angkanya. Oke, yang pertama H2SO4. Di sini terdiri dari H dan SO4. Nah, angka 2 di sini itu kan angkanya kecil ya. Berarti ini hanya miliknya si H. Jadi otomatis di sini dia dikasih angka 2. Semisal di sini angkanya 3, maka akan kita kasih angka 3. Kalau di sini 4 berarti 4. Jadi angka kecil itu angka indeks itu miliknya si H aja. Pak SO4-nya dapat angka enggak? Enggak, karena kan SO4-nya enggak punya angka indeks. Oke. Nah, terus kemudian beda dengan yang di KOH. Di KOH itu ada angka 2 di depan. Angka 2 ini berarti miliknya siapa? Miliknya semuanya. Berarti OH-nya juga dihitungnya 2. Sedangkan K-nya juga dihitungnya 2. Gitu. Itu bedanya. Jadi kalau misalnya angka kecil itu dia milik perorangan, tapi kalau angka di depan besar itu maksudnya adalah milik semuanya. Jadi semuanya juga harus dikali 2. Semisal ini angkanya 3 gitu, maka di sini juga jadi 3. Jadi selalu kayak gitu. Oke. Berikutnya, kalau misalnya sudah, maka kita cek lagi apa namanya? Muatannya biar netral. Di bagian sini itu kan aslinya adalah plus 1. Plus 1 ya, H plus ya. Tapi karena ada 2, maka nilainya adalah plus 2. Nah, jadi di bagian ini nilainya adalah plus 2. Supaya netral, plus 2 itu harus ditambah berapa gitu. Atau supaya 0, 2 itu harus ditambah berapa. Dan jawabannya adalah minus 2. Jadi, di bagian SO4 ini adalah 2 min. Nah, selalu kayak gitu. Oke? Berikutnya, untuk bagian yang kanan atau yang basah itu juga sama caranya. Di bagian sini itu minus 1 aslinya. Tapi karena ada angka 2, maka nilainya jadi minus 2. Nah, terus kemudian berarti minus 2 itu harus ditambah berapa ya biar 0? Maka jawabannya adalah plus 2. Nah, plus 2 ini berarti kan logikanya dimiliki oleh 2K gitu. Jadi kayak apa namanya? Misalnya kalian punya uang 2.000 gitu kan ya. Nah, 2.000 ini dihasilkan dari 2 orang. Otomatis tiap orang pasti nyumbang 1.000 kan. Kalau misalnya pengen uang 2.000 gitu kan ya. Jadi misalnya mau istilahnya kayak patungan gitu. Nah, di sini ini patungannya dari siapa sih Kak? Patungannya minimal berapa? Ya pastinya 1. Karena kan dia mintanya 2 nih. Dan dia itu patungannya 2 orang istilahnya. Maka masing-masing pasti mengeluarkan plus 1. Oke, jadi kira-kira seperti ini jadinya. Proses ionisasi dari asam dan basanya. Nah, berikutnya, kalau misalnya udah, maka kita apa namanya? Tinggal gabungin. Sama seperti yang tadi, kita akan menggabungkan antara H+ sama OH-nya. Nah, H+ sama OH-nya itu kita gabungin. Oke.
Saya mau tulisnya di bawahnya aja biar nggak ribet. Berarti 2H plus ditambah 2OH min. Nah, ini kan angkanya sama ya. Kalau sama sih sebenarnya nggak usah terlalu dipikirin ya. Itu udah pasti kita pikirinnya H plus sama OH min aja dulu. H plus sama OH min itu kan selalu jadi H2O. Oke, kurang geser dikit. Nah, kayak gitu. Jadi H plus sama OH min itu selalu jadi H2O. Nah, karena masing-masing itu 2, ya logikanya berarti sama kayak gini lagi. Ini kan masing-masing 2 itu gara-gara awalnya ada 2 kan ya. Tuh, jadi saya ulangi, ini angka 2 ini itu akan mempengaruhi semuanya. Jadi masing-masing dapat 2. Nah, sekarang logikanya dibalik. Kalau masing-masing dapat 2, berarti kan sebenarnya semuanya juga dikali 2. Gitu. Oke. Nah, ini untuk yang H2O. Maka ini nanti akan menjadi yang ini. Oke. Berikutnya, yang belum ditulis adalah K dan SO4. Kita tulis dulu. 2K plus ditambah SO4, 2 min, jadinya apa? Oke. Nah, di sini caranya itu begini. Kalau yang atas tadi saya nggak terlalu pikirin caranya karena ini angkanya sama-sama satu jumlahnya. Na-nya satu, jumlahnya Cl juga jumlahnya sama-sama satu. Tapi kalau misalnya di sini, ini jumlahnya kan beda. K-nya ini ada 2, SO4-nya ini juga ada satu, jadi jumlahnya berbeda. Nah, caranya gimana? Kita tulis dulu K sama SO4. Dari mana? K-nya ini, SO4-nya yang ini. Pak, plus minusnya di mana? Oke, plus minusnya kan jadi hilang. Syaratnya hilang gimana? Syaratnya adalah ketika dijumlah itu nilainya 0. Gitu. Jadi ketika dijumlah nilainya 0. Contoh di sini, K itu kan nilainya plus 1. Karena ada 2, dia jadi dinilai plus 2. Sedangkan SO4 2 min itu dinilainya adalah minus 2. Karena kan dia emang nilainya minus 2. Nah, ketika ini ditotal, ini kan 0 ya? Oke, berarti ini sudah aman secara muatan. Nah, artinya di sini kan ada angka 2 nih, K-nya nih. Nah, supaya dia jadi tetap 2, maka kita tambahin angka 2 di sini. Nah, di setelah K-nya. Pak, kenapa nggak nambahinnya di depan? Kalau nambahinnya di depan seperti ini, nanti SO4-nya juga ikut 2. Padahal yang kita mau SO4-nya itu tidak ada 2-nya. Gitu. Jadi, tidak tepat kalau menaruh 2-nya di sini, tapi hanya di K-nya aja. Karena yang kita mau cuman K-nya ada 2. Gitu, oke? Mudah-mudahan ngerti. Nah, ini K2SO4 itulah jadi senyawa yang ini. Oke. Jadi, kalau secara garis besar, seperti itu proses pembentukan garam. Kalian harus belajar gimana caranya mengionisasi, kemudian menyusun ulang. Jadi, seperti yang pernah saya bilang, reaksi kimia itu sebenarnya hanya susunan ulang atom aja. Gitu. Jadi, kita bongkar dulu ionisasi, terus kemudian diatur ulang. Oke, mudah-mudahan ngerti. Nah, untuk yang dua ini nanti coba dieksplor sendiri ya. Kenapa bisa seperti itu. Oke, silakan. Nah, berikutnya kita coba ke apa itu namanya? Ke PPT lagi. Nah, nanti yang dua itu silakan dibahas apa dicoba sendiri. Oke. Kita akan bahas ke garamnya. Garam itu berarti yang selain air ya, hasil dari asam dan basa. Nah, garam itu ketika dicek kan kita pasti penasaran. Sebenarnya kalau asam campur basa nanti yang menang siapa? Kan kayak gitu. Apakah asamnya atau apakah basanya? Nah, saya coba pertama garam yang namanya amonium klorida. Oke. Kalau rumus kimianya adalah NH4Cl atau amonium klorida. Ya. Setelah diuji, cara paling gampang tahu dia asam atau basa adalah pakai kertas lakmus seperti yang sudah pernah dibahas di bagian asam dan basa. Cara paling gampang adalah dengan lakmus. Nah, ternyata setelah dicek, amonium klorida itu setelah dibikin larutan, dia bisa memerahkan lakmus biru. Dia bisa memerahkan lakmus biru. Artinya kalau bikin merah, berarti kan dia asam. Gitu. Oh, ternyata dalam kasus amonium klorida, garam yang dominan atau yang menangnya itu adalah yang asamnya.
Berikutnya ada garam dapur atau NaCl. NaCl ini ketika dicek pakai kertas lakmus, dia tidak merubah warna kertas lakmus. Jadi yang merah tetap merah, yang biru tetap biru. Nah, kalau kayak gini kan berarti artinya netral kan gitu ya. Jadi dalam kasus NaCl dia netral. Berikutnya ada natrium asetat. Natrium asetat ini dia rumus kimianya adalah CH3COONa. Nah, ini hasil garam antara cuka dengan biasanya sih baking soda ya paling gampangnya. Jadi sodium asetatnya itu. Nah, baking soda, soda kue. Oke, setelah dicek pakai lakmus, dia bisa membirukan kertas lakmus. Jadi kertas lakmus awalnya merah, dia malah berubah jadi biru. Kalau bisa membirukan berarti kan dia emang apa namanya? Berarti kan emang dia basa sifatnya gitu. Jadi sifatnya ini basa loh. Jadi apa nih kesimpulannya? Garam itu berarti ada yang sifatnya asam, ada yang netral, ada yang basa. Jadi kadang kalau kita nyampurin asam dan basa, belum tentu hasilnya itu selalu netral berarti. Atau hasilnya itu selalu asam atau hasilnya selalu basa. Jadi ada jenis garam yang istilahnya masing-masing. Oke, ini beberapa hasil uji lakmus di beberapa garam tadi. Kalau uji lakmus yang pertama, ini karena tidak merubah warna lakmus, jadi tetap merah dan biru, dia netral. Kalau yang nomor 2, dia jadi basa karena jadinya biru semuanya. Yang nomor 3 itu jadinya asam karena dia merah semua. Yang keempat, ini, oh sorry, ini tuh harusnya netral ya. Ini kayaknya uji lakmusnya rada ngantuk ini. Jadi seharusnya lakmus merah itu tetap merah, tidak berubah. Nah, jadi itu 4 itu harusnya netral. Oke. Yang kelima, oh kebalik. Oke, pantesan. Nomor 4 itu seharusnya datanya yang nomor 5. Nomor 5 seharusnya datanya yang nomor 4. Jadi ini kebalik. Oke. Atau 4 dan 5 abaikan aja kalau emang bingung. Nggak apa-apa kok. Jadi intinya kalau larutan garam itu dia ada yang netral, ada yang asam, ada yang basa. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Kenapa nggak kalau asam dan basa netral aja gitu? Langsung netral aja. Nah, karena itu nanti ada hubungannya dengan istilah namanya hidrolisis garam. Nah, sebelum masuk ke hidrolisis, maka kita harus tahu dulu garam ini berasal dari eh, asam dan basa yang jenisnya kuat atau lemah. Itu nanti mempengaruhi. Jadi kita harus tahu dulu awalnya. Nah, contoh untuk yang pertama ini ada NaCl. NaCl itu terbentuk kalau yang kayak kita lihat di apa namanya? Yang kita lihat di eh, pain tadi, ini kan mana tadi? Nah, HCl sama NaOH itu nanti jadinya NaCl. Ini terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, gitu ya. Oke. Jadi ini terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Nah, ternyata kalau garam dari asam kuat dan basa kuat itu sifatnya netral. Karena kan sama-sama kuat, gitu. Oke. Terus kemudian kalau dari asam kuat dan basa lemah, ternyata setelah diuji pH-nya itu tidak lebih dari 7. Artinya apa? Artinya garam dari asam kuat dan basa lemah ini sifatnya asam. Oke. Kalau dari basa kuat dan asam lemah, itu nanti ternyata pH-nya setelah diukur dia lebih dari 7, artinya dia basa. Nah, dari sini nih mulai kelihatan nih. Kalau sama-sama kuat, itu pasti tidak ada yang mau ngalah. Artinya pasti pH-nya netral. Karena kan emang sama-sama kuat. Beda cerita kalau salah satu kuat, salah satu lemah. Dalam contoh kedua, asam kuat dan basa lemah, kan yang kuat siapa? Asam ya. Maka ya sifatnya jadinya asam. Karena apa? Karena memang siapa yang dominan, dia yang menang kan gitu ya. Oke. Dibuktikan lagi dengan contoh dari ketiga, basa kuat dan asam lemah. Yang kuat basanya. Ternyata setelah dicek, dia jadinya pH-nya di atas 7, otomatis menang yang basa. Jadi, kalau pengen tahu garam ini nanti sifatnya akan asam, basa, atau netral, lihat penyusunnya. Siapa yang lebih kuat,
maka dia yang menang. Oke. Pak, kalau lemah semua gimana? Nah, kalau lemah semua, itu nanti bergantung sama yang namanya nilai Ka dan Kb. Oke. Jadi kalau asam dan basa lemah itu selalu diikuti dengan nilai Ka dan nilai Kb, seperti yang kita pelajari sebelumnya. Nah, nilai Ka dan Kb itu nggak identik sebenarnya. Jadi antara satu asam dengan yang lainnya atau satu basa dengan yang lainnya itu tidak ada yang identik. Nanti tinggal kuat-kuatan nilainya. Nilai yang lebih besar itu nanti yang menang. Gampangnya sih kayak gitu. Contoh misalnya kalau Ka-nya itu lebih besar ya berarti nanti jadinya lebih dominannya ke A, asam. Kalau Kb-nya lebih gede berarti nanti lebih dominannya ke B. Jadi intinya dari hidrolisis adalah siapa yang lebih kuat maka dia yang menang. Oke. Ya, jadi kenapa bisa seperti ini? Karena ada yang namanya istilah namanya hidrolisis garam. Ini namanya istilahnya ya, hidrolisis garam. Apakah yang terhidrolisis ini hanya garam dalam konteks asam basa? Ya, hanya ada garam. Jadi kita harus bikin, atau yang kita bahas di sini hanya garamnya aja. Oke. Secara pengertian, hidrolisis garam itu eh, hidro itu air ya. Lisis itu berarti maksudnya pemecahan. Pemecahan di sini maksudnya adalah reaksi. Jadi hidrolisis garam itu gampangnya adalah gimana ceritanya si garam ini bisa bereaksi sama air. Gampangnya kayak gitu. Ya kalau cara bereaksi tadi kan kita pecah-pecah ya, jadi ion-ion positif sama ion negatif. Nah, tapi overall hidrolisis itu sebenarnya adalah gimana garam itu bisa bereaksi sama air. Oke. Reaksi hidrolisis itu kalau secara bagan itu gampangnya garam terus bercampur dengan air. Nanti kita bahas ada hasilnya atau enggak. Ya, ini bahasnya ada hasilnya atau enggak, karena ada yang enggak. Oke. Contohnya seperti ini. Oke, nah ini eh, kita ambil contoh. Yang pertama, eh, oh ini jangan ini dulu deh. Nah, jangan contoh ini dulu. Oke, lanjut ini dulu. Oke, jadi kita ingat-ingat lagi. Saya ulangi, reaksi hidrolisis itu gampangnya adalah gimana ceritanya dia garam itu dicampur air, nanti ada hasilnya atau enggak. Nah, kenapa saya bilang ada hasilnya atau enggak? Karena yang bisa bereaksi sama air itu hanya bagian lemahnya saja. Kan tadi garam pembentuknya bisa dari asam dan basa kuat, lemah atau kuat dan lemah kayak gitu-gitu. Nah, ternyata setelah diteliti yang bisa bereaksi sama air yang mau dihidrolisis itu hanya dari yang lemah-lemah aja. Berarti garam yang nggak punya bagian lemah, maka dia nggak akan mau terhidrolisis. Contohnya seperti ini. Kita langsung ke contoh aja, biar nggak bingung. Yang tadi diabaikan dulu. Ada reaksi antara asam kuat dan basa kuat. Artinya, ini dua-duanya kuat. Oke. Contohnya adalah KCl. KCl itu kan kalau misalnya kita pecah, jadi K plus sama Cl min. Oke, nanti kita belajar cara mecahnya, gitu ya. Nanti ada caranya. Nah, setelah dipecah, maka ada ion positif dan ion negatif. Nah, ini yang paling penting karena memang apa sih namanya dia eh, perlu tahu dia ion positif berapa atau negatif berapa. Oke, nah kalau kita ingat-ingat lagi, maka KCl itu berasal dari K dan Cl yang notabene salah satu itu pasti asam, salah satu basa. Nah, kita ingat-ingat K itu dari KOH. Jadi ada basa kuat namanya KOH. Nah, terus kemudian ada lagi Cl itu dari HCl. Jadi kita tuh kayak harus nginget-nginget KCl tuh berasal dari asam dan basa yang mana ya gitu. Jadi kayak harus nginget-nginget gitu. Oke. K itu pasti dari KOH. Kalau Cl itu dari HCl. Kalau mau lebih teknis lagi, bagian positif itu pasti dari basa. Bagian negatif itu pasti dari asam. Gampangnya kayak gitu. Oke. Nah, setelah kita cek, kita coba reaksiin sama air. Cl- sama K+, coba kita tambahin air. Jadi kayak gini caranya. Apa namanya? Eh, tulisannya jadinya kayak gini. Nah, apa namanya? Kalau misalnya kita lihat si Cl- sama H2O, itu ketika direaksi sama air, dia tidak ada reaksi.
Terus kemudian K plus sama H2O juga tidak ada reaksi. Ini tandanya artinya tidak bereaksi. Nah, kenapa seperti itu? Ingat, yang bisa bereaksi sama air itu cuman yang lemah-lemah aja. Jadi yang tergoda sama air itu hanya yang imannya lemah, gitu ya istilahnya. Nah, di sini K dan Cl ini berasal dari yang kuat-kuat. Otomatis dia sama air juga nggak akan tergoda. Jadi biasa aja. Mau lewat berapa kali air pun ya aku nggak akan bereaksi kayak gitu. Oke. Jadi inilah sebabnya dia itu tidak akan asam atau tidak akan basa kalau dua-duanya kuat. Karena apa? Karena memang apa namanya nggak ada apapun yang merubah kan gitu kan, nggak ada H plus, nggak ada OH min, nggak ada tanda-tanda asam atau nggak ada tanda-tanda basa karena nggak ada reaksi. Gitu. Oke. Jadi kira-kira kayak gitu kalau dia dua-duanya kuat. Disebutnya tidak terhidrolisis karena dia sama-sama kuat. Otomatis sifatnya bisa disebut netral. Kira-kira kayak gitu. Jadi selalu ya, asam kuat, basa kuat, netral. Nah, kita akan coba dia asam lemah dan basa kuat. Nah, di sini tebakannya, maka yang akan dominan adalah si basa. Karena yang kuat. Gitu. Pasti nih si asam nih nggak akan kena. Jadi nanti hasilnya pasti nilainya basa. Karena dia kuat. Oke. Kita bedah, kenapa bisa seperti itu? Kita ambil contoh yang pertama adalah natrium format. Ini namanya natrium format. Oke. Natrium format ini dia ketika diionisasi jadinya Na plus sama HCOO min. Jadi dia ada bagian positif dan ada bagian yang negatif. Nah, Na seperti yang kita tahu itu berasal dari basa kuat, yaitu NaOH. Jadi memang harus hafal sih ya, mana yang kuat, mana yang lemah gitu. Terus kemudian HCOO itu kan tidak ada dalam daftar asam kuat, jadi otomatis dia masuknya sebagai asam lemah. Kalau mau tahu itu dari HCOOH. Jadi dia adalah asam lemah, asam format namanya. Oke. Nah, kemudian setelah kita tahu asal usulnya, maka kita akan coba reaksiin masing-masing yang plus sama yang minus dengan air. Si Na karena dia kuat, maka dia tidak mau bereaksi dengan air. Jadi di sini tidak ada reaksi. Nah, Na+. Dia tidak tergoda. Mau air lewat di depan dia berapa kali pun maka tidak akan bereaksi. Lain cerita dengan si ion yang negatif ini, yang dari asam lemah. Si HCOO- itu dia ketika bereaksi dengan air atau ketika ketemu air, ini tergoda. Jadi dia tuh ada reaksinya. Gitu. Oke. Jadi ada reaksinya. Nah, caranya gimana? Gimana cara si ion negatif ini bisa bereaksi sama air? Oke. Kita akan coba pakai apa namanya nih? Paint. Nah, oke. Jadi caranya seperti ini. Tadi kan kita tulis dulu ada si HCOO-. Nah, HCOO- ditambah H2O. Oke. Nah, ini karena dia lemah, maka dia mau bereaksi. Kita pakaiin anak panah 2. Jadi dia tuh reaksinya itu bolak-balik sebenarnya. Oke, caranya gimana? Kita ingat-ingat lagi, kalau H2O ini itu terdiri dari ion H+, sama ion OH-. Oke, di awal kan tadi kita tahu kalau H2O itu terbentuknya hasil reaksi H+ sama OH-. Di sini kita coba pakai logika. Ini minus, ion negatif. Ini ion negatif. Saya tulis ion negatif. Nah, logikanya ion negatif pasti akan tertarik sama ion positif. Jadi plus sama minus, minus sama plus kayak gitu. Nah, siapa yang akan tertarik atau maksudnya yang ion negatif ini akan tertarik sama siapa? Ya, jelas sama si H+. Nah, jadi ini si HCOO- merebut H+ dari H2O karena dia tertarik. Gitu. Waduh, ini udah main rebutan begini. Oke. Jadi ini tuh mengadakan istilahnya hubungan. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah antara HCOO- ditambah H+
Nah, hasilnya adalah HCOOH. Karena dia minus sama plusnya itu sudah saling meniadakan. Jadi kayak jadi nol. Minus 1 tambah plus 1 kan jadinya nol. Jadi dia tidak pakai tanda angka di atasnya lagi. Karena sudah nol. Gitu ya. Kalau sudah nol berarti sudah tidak perlu ditulis lagi. Nah, jadi hasilnya adalah HCOOH. Oke. Berikutnya, yang enggak dipilih ini berarti kan ibaratnya kayak H2O tadinya punya H plus sama OH, OH min. Diambil H plusnya doang, ya berarti kan sisanya adalah OH min. Jadi ini tuh cuma ditulis aja sisanya. Gitu. Nah, ini namanya reaksi hidrolisis. Nah, jadi ini namanya reaksi hidrolisis. Oke, otomatis kita analisis lagi. Oke, jadi mana tadi? Nah, karena ini kan sama kayak tadi kan. Nah, HCOO min ini kalau ditambah H2O dia jadinya adalah HCOOH plus OH min yang tadi nggak dipilih. OH min ini adalah basa. Nah, jadi kalau ada HCOONA nih, kalau misalnya dia itu di dalam air, maka dia akan bersifat basa. Kenapa bisa seperti itu? Karena salah satu ion yang mengeluarkan OH min. Itu kan udah jelas basa banget kan. Nah, jadi kalau misalnya apa namanya? Karena antara Na sama HCO min itu yang berhidrolisis cuma salah satu aja, otomatis disebut terhidrolisis sebagian gitu. Nah, terhidrolisis sebagian itu pasti ada sifatnya. Nah, kebetulan di sini karena ngeluarin OH min, maka dia sifatnya adalah basa. Selalu seperti itu. Oke. Ya, lanjut. Berikutnya, kalau gimana kalau misalnya yang bereaksi adalah asam kuat dan basa lemah. Nah, asam kuat dan basa lemah ini berarti kan logikanya pasti lebih dominan si asamnya karena dia kuat. Berarti nanti sifatnya kita tebak pasti bersifatnya asam. Karena ini yang kuat asamnya ya. Oke, kita ambil contoh si amonium klorida. Amonium klorida kalau misalnya di ionisasi, maka dia jadi NH4+ dan Cl-. Oke, kita ingat-ingat lagi, Cl-, Cl-. Oh, dia itu pasti dari HCl, asam kuat. Gitu. Nah, terus kemudian untuk NH4+ itu dari NH4OH. Yang kalau kita ingat-ingat tidak ada di dalam daftar basa kuat, jadi sudah pasti dia lemah. Nah, setelah kita tahu asal-usulnya dari mana, maka kita reaksikan. Cl- karena dia kuat, maka dia tidak akan mau bereaksi dengan air. Kita menyebutnya tidak terhidrolisis. Karena dia kuat. Pokoknya kalau kuat itu nggak akan kegoda sama air. Tapi beda cerita sama NH4+. Oke, NH4+, kalau misalnya di apa namanya hidrolisis dengan air maka akan apa namanya dapat reaksi. Oke, saya akan bahas gimana dapatnya. Ini NH4+, kita campurin sama air. Nah, dia ada hasilnya. Kenapa? Karena NH4+ itu lemah, jadi dia tergoda sama air, mau bereaksi. Oke, caranya sama. H2O itu selalu memiliki H+ sama OH-. Nah, jadi H2O tuh emang isinya tuh H+ sama OH-. Nah, sekarang secara logika, ini toh ion positif kan? Ion positif. Ion positif itu berarti logikanya akan tertarik dengan ion negatif. Ya kan gitu, laki sama perempuan, kutub utara sama selatan, plus sama minus. Pasti kan kayak gitu, tarik-menarik lah gampangnya. Nah, jadi ion positif itu akan tertarik dengan ion negatif, yaitu si OH. Nah, dia maunya yang ini nih, mengadakan hubungannya. Si H plus gimana? H plus nggak dipilih. Jadi ibaratnya si NH4+ itu merebut OH-nya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah si NH4+-nya itu bereaksi dengan OH-
menjadi apa? NH4OH. NH4OH. Jadi tinggal tambahin aja OH-nya ditempelin. Terus kemudian untuk muatannya gimana? Karena plus sama minus itu di jumlah hasilan 0, maka dia nggak masalah. Gitu ya. NH4OH plus yang nggak dipilih siapa? Si H plus. Jadi si H plus ini nggak dipilih. Jadi dia ditulis di sini. Nah, ini hasil dari dia nggak dipilih. Jadi ditinggal. Jadi kayak ditendang, direbut gitu ya. Oke. Nah, otomatis kalau misalnya seperti ini, dia kan mengeluarkan H plus ya. Kalau mengeluarkan H plus, maka kita menyebutnya, oh ini mah asam, kan gitu. Nah, jadi kesimpulannya, antara asam kuat dan basa lemah, itu karena cuma salah satu yang mau bereaksi sama air, atau yang tergoda dengan air, maka disebut dengan terhidrolisis sebagian. Dan karena yang bereaksi sama air itu dia mengeluarkan H+, maka sifatnya asam. Begitu. Oke. Terus kemudian, kalau misalnya udah, gimana kalau dia lemah semua? Kan gitu ya? Tadi kan kuat sama kuat sudah. Asam lemah dan basa kuat sudah. Asam kuat dan basa lemah sudah. Gimana kalau lemah sama lemah? Nah, sesuai prediksi tadi, maka asam dan basa lemah ini tergantung nanti nilai Ka dan Kb. Oke, kita ambil contoh nih, ada amonium format. Keduanya ini berasal dari asam dan basa lemah, karena saya ambil dari yang atas tadi. Nah, logikanya kalau lemah berarti dua-duanya mau sama air tuh mau. Jadi si NH4 plus bereaksi sama air, si HCOO- bereaksi sama air. Oke. Untuk bagian HCOO-, maka dia seperti yang tadi di atas juga yang sebelumnya, itu dia mengeluarkan OH-. Jadi dari HCOO- itu sifatnya basa. Dari NH4 plus dia sifatnya asam. Nah, di sini letak dealnya. Pak, jadi intinya kalau lemah sama lemah, gimana? Nah, kalau misalnya lemah sama lemah, maka eh, nanti sifatnya tergantung siapa yang bisa ngeluarin H plus atau OH- yang paling banyak. Nah, itu dipengaruhi oleh nilai Ka atau Kb. Jadi kalau nilai Ka-nya besar, itu nanti H plusnya jauh lebih banyak, jadi sifatnya asam. Tapi kalau nilai Kb-nya lebih besar, maka nanti OH- ini juga jadi banyak. Otomatis nanti sifatnya lebih basa. Karena dua-duanya yang dihidrolisis atau dua-duanya mau tergoda sama air, ini disebut dengan terhidrolisis total. Karena dua-duanya. Kalau tadi kan cuma satu aja kan kebagian. Nah, kalau kesimpulannya, asam kuat dan basa kuat karena sama-sama kuat pasti netral. Kalau yang asam lemah dan basa kuat karena yang kuat itu basanya, maka dia disebut basa. Dan ini nanti hidrolisis parsial atau sebagian. Kalau yang kuatnya itu asam, basanya lemah, ya otomatis menang asam dong. Itu disebut hidrolisis parsial atau sebagian. Kalau lemah, dua-duanya, maka ini nanti hidrolisis total, tapi nilainya nggak bisa ditentukan sekarang, tergantung nilai Ka dan Kb. Nah, ini ininya. Kalau gedean Ka ya otomatis sifatnya asam. Kalau gedean Kb ya berarti sifatnya basa. Kalau ternyata nilainya identik ya berarti netral. Gitu. Cuman biasanya sih jarang yang identik ya, kecuali memang di setting. Oke, jadi kira-kira kayak gitu untuk bagian kenapa ada garam yang asam dan kenapa ada garam yang basa. Ternyata berasal dari yang namanya hidrolisis, dan hidrolisis ini terjadi hanya untuk yang lemah-lemah saja. Gitu, gampangnya sih seperti itu. Jadi kenapa ada yang netral ya karena memang sama-sama kuat, nggak ada hidrolisis di situ. Oke. Berikutnya, gimana sih kalau misalnya kita udah tahu, oh dia pasti asam, oh dia pasti basa. Terus kemudian kita mau ngitung pH-nya. Otomatis ya pakai rumus gitu. Eh, untuk bagian pH ini nanti kita hanya tampilkan aja, tapi nanti untuk penjelasannya mungkin nanti di bagian selanjutnya aja. Gitu ya. Oke, yang perlu kita pahami untuk larutan garam kita bisa tebak. Untuk garam yang netral itu pasti nilainya 7. Untuk garam yang basa pasti nilainya lebih dari 7. Sedangkan untuk garam asam pasti nilainya di bawah 7. pH-nya kecil. Gitu ya. Nah, kalau hidrolisis total yang lemah sama lemah tadi, ini tergantung nilai Ka dan Kb. Oke. Kalau misalnya mau ngitung pH larutan, itu dia harus apa namanya? Harus menghitung tergantung sama dia asam atau basa. Yang pertama itu kalau netral ya nggak usah dihitung. Jadi kalau kamu ketemu ada asam kuat dan basa kuat itu atau garamnya tuh emang kamu tahu dari
asam dan basa kuat, itu nggak usah dihitung, nilainya pasti 7. Kalau yang kuat tuh asamnya, tadi kan kita bahas ternyata jadinya asam kan ya. Oke. Kalau asam, maka menghitungnya pakai H+. Gitu. Dan ini rumusnya. Ini akan dibahas di bagian selanjutnya aja. Oke. Kalau misalnya dia yang kuat itu basanya, maka otomatis disebutnya garam basa kan gitu ya. Jadi pH-nya pasti di atas 7. Maka dia tidak bisa memakai rumus H+ lagi karena kan kalau basa itu adanya OH- ya. Nah, maka dia pakainya cara seperti ini. Oke. Kalau misalnya dia sama-sama lemah, maka kan nanti tergantung sama nilai Ka dan sama Kb-nya. Tapi untuk penyederhanaan ngitung, maka boleh kita anggap garamnya tuh asam. Jadi bisa menggunakan rumus H+ aja. Gitu ya. Jadi kalau misalnya mau pakai dianggapnya garam asam. Pak, tapi kan kalau misalnya asam lemah basa lemah bukannya belum ketahuan siapa yang asam atau basa? Boleh. Kalau emang mau ngitung pakai sistem OH-, maka bisa juga seperti ini. Jadi silakan. Untuk bagian yang lemah-lemah itu boleh pakai H+ atau boleh pakai OH-. Karena memang sama aja kan gitu ya. Oke. Terus kemudian ada istilah namanya derajat hidrolisis. Nanti kita bahas. Oke, kira-kira sih kayak gitu untuk bagian hidrolisis ini. Mudah-mudahan kalian ngerti bagian kenapa reason ada garam yang asam, kenapa reason ada garam netral, kenapa ada garam yang basa, beserta reaksi hidrolisisnya. Mudah-mudahan kalian ngerti. Oke, berikutnya ini adalah penugasan mandiri. Silakan di apa? Silakan dicoba untuk lebih mengerti materi hidrolisis garam ini. Kalian bisa ulang-ulang bagian materinya tadi di video tadi, atau mau nyari di sumber lain juga nggak apa-apa, silakan aja. Oke? Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa dimengerti. Oke, thank you, selamat